Sudah lama tidak bertemu. Informasi baru tentang rekan. Sukrose segera tiba. Badai pasir kembali mengamuk segalanya dengan arogan mengasah formasi pembunuh, menghancurkan belenggu takdir. Keterampilan baru dari buaya pasir dalam perang puncak akan segera terungkap. Buaya pasir, karakter bergaya penuh semangat dalam perang puncak. Dalam perang puncak, sebagai seorang konspirator, dia menunjukkan kegembiraan yang kuat dan agresivitas yang tinggi, mampu memanfaatkan perubahan dalam situasi pertempuran dengan fleksibel. Menggabungkan kemampuan buahnya dan sifatnya yang sombong, Sand Crocodile dapat memberikan efek berbeza pada musuh, sekutu dan lingkungan dalam pertempuran. Terus mengumpulkan sumber daya untuk memperkaya cara menyerang dan secara bertahap memperluas keunggulan dalam pertempuran. Serangan normal buaya pasir terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah tebasan ke bawah. Tahap kedua berputar dan mengayunkan kait. Menahan lama dapat sedikit memperpanjang jarak gerak. Tahap ketiga adalah pukulan ke tanah, menghasilkan badai pasir beruntun. Tahap keempat adalah melompat ke depan sambil berputar dan menebas dengan kait dengan penilaian tangkapan di belakang. Tahap kelima mengumpulkan pasir membentuk bukit pasir berbentuk bulan sabit, menambah 1 poin energi elemen saat mengenai musuh. Pasti ada kapten yang ingin bertanya, apa itu titik energi elemen? Ini adalah pasif pertama dari buaya pasir, energi elemen buah pasir. Selain Bardara, ia juga memiliki poin energi elemen badai pasir tambahan yang akan ditampilkan secara sinkron di bawah Bardara dan di sekitar roda ungu. Ketika energi elemen lebih besar atau sama dengan 3, Sand Crocodile memasuki keadaan diperkuat. Para kapten dapat membedakannya melalui apakah ada aliran pasir yang mengelilingi kait. Setelah memasuki keadaan diperkuat, serangan biasa Sand Crocodile diperkuat dan menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah serangan 2 kali dengan ayunan kait diikuti dengan serangan mencakar, tekan lama untuk sedikit memperpanjang jarak gerak. Tahap kedua adalah berbalik dan mencakar balik, menghasilkan badai pasir beruntun. Tahap ketiga adalah elemenisasi, melompat ke depan dengan ayunan kait dengan penilaian tangkapan di belakang. Tahap keempat, elemen dan membentuk bukit pasir berbentuk bulan sabit. Dapat melacak dalam jangkauan kecil, jika tidak ada musuh di dekatnya, akan berpindah tempat, dapat menghentikan keterampilan. Begitu kering. Apakah terkena efek pasif kedua dari buaya pasir? Pengaruh elemen buah pasir. Efek pasif kedua, dehidrasi. Ketika bulan sabit pasir yang dilepaskan oleh buaya pasir mengenai, musuh akan jatuh ke dalam keadaan dehidrasi dan dapat pulih setelah beberapa waktu. Status dehidrasi dapat ditumpuk hingga 3 lapis. Lapis pertama mengurangi kecepatan bergerak. Lapis kedua memperlambat dan meningkatkan kerusakan yang diterima. Ketika buaya berada dalam keadaan diperkuat, dapat ditumpuk hingga lapis ketiga, dapat menerapkan status kering. Semua karakter yang terkena akan mengalami deformasi tubuh. Dan berdasarkan jenis karakter musuh, masing-masing mengurangi 1 poin keberanian atau 1 poin energi dan 25 nilai energi atau 25 nilai semangat. Tips dari 1 poin keberanian dan poin energi tidak akan dikurangi jika hanya tersisa 1. Durasi setiap lapisan dehidrasi sama, ketika diterapkan ulang, durasi akan direset. Sementara itu, pasif juga memiliki efek kedua, permukaan tanah menjadi berpasir. Saat melepaskan keterampilan dan serangan biasa pada jumlah tertentu, sebagian permukaan tanah akan berada dalam keadaan berpasir untuk waktu yang lebih lama. Ketika buaya pasir berada di atas tanah yang berpasir, keterampilan 1 akan mendapatkan penguatan lingkungan. Selesai dengan pasif yang sederhana, bersiaplah untuk membakar kosmos kecil. Pertama adalah keterampilan 2, badai pasir yang mengenai siapa saja yang lewat. Ketika ada musuh, buaya pasir akan mengumpulkan kekuatan sebentar lalu melemparkan badai pasir ke depan. Tahan lama untuk terus mengisi daya. Badai pasir dapat diperkuat sekali, meningkatkan durasi dan kerusakan. Setelah badai pasir berakhir, menyebabkan permukaan tanah menjadi berpasir. Kita dapat menyisipkan keterampilan kedua dalam serangan biasa, 5A atau bulan sabit C yang diperkuat dapat dibatalkan oleh badai pasir, berubah langsung menjadi badai pasir yang diperkuat di tempat dan dapat dikendalikan untuk bergerak bebas secara perlahan setelah digunakan menambah 1 poin energi elemen.
Atau menggunakan pasif untuk melepaskan kontrol elemen setelah melepaskan keterampilan 2, menghabiskan 1 titik energi elemen tambahan, memperkuat dan menyegarkan durasi badai pasir di lapangan dan dapat mengendalikannya untuk bergerak. Ada 3 cara bergerak. Tekan sekali lagi keterampilan 2. Badai pasir akan bergerak perlahan ke arah acah. Geser serangan biasa, badai pasir akan bergerak perlahan ke arah diri sendiri. Jika dilepaskan dalam keadaan diperkuat sambil menggeser joystick, badai pasir akan bergerak ke arah joystick. Selain itu, saat skill 2 digeser dengan serangan biasa atau saat berada di udara, buaya pasir akan melemparkan badai pasir ke arah miring ke bawah. Dalam keadaan diperkuat, dapat menarik joystick untuk menambah jarak pergerakan elemen. Dalam keadaan diperkuat sebelum mendarat, tekan serangan biasa atau di udara sambungkan serangan biasa diperkuat 3 tahap. Sekarang mari kita lihat keterampilan 1. Pedang besar gurun bisa menyerang dan bertahan. Cobalah pedang dan perisaiku. Dalam keadaan normal, setelah buaya pasir menghantam tanah, dirinya berubah menjadi aliran pasir yang melesat ke depan sejauh tertentu. Atau ketika bertemu musuh, muncul dari tanah menjadi pedang besar gurun untuk melakukan serangan tangkap. Ledakan pedang akan menyebabkan permukaan tanah menjadi pasir. Saat dalam proses meluncur, jika bertemu dengan permukaan tanah yang berpasir, akan memicu peluncuran pasir, memperpanjang jarak luncur, paling banyak memperpanjang 2 kali lipat. Perhatikan, permukaan tanah berpasir yang diciptakan oleh musuh juga bisa memicu, ya? Dalam keadaan diperkuat, gerakan awal diubah menjadi tebasan ke bawah dengan pisau pasir sambil berputar. Sementara itu, akan terlebih dahulu menciptakan pedang harta karun gurun di depan, kemudian melakukan serangan maju. Dan dapat mengontrol arah dan pergerakan sumbu Y selama dalam proses maju. Selain itu, keterampilan 1 juga memiliki efek serangan tambahan. Siap-siap mencatat. Setelah serangan tangkapan pedang besar gurun berhasil, dapat menggunakan serangan biasa untuk menghasilkan bukit pasir berbentuk bulan atau tekan keterampilan 1 lagi, buaya akan bergerak ke atas pedang besar dan melancarkan serangan pedang emas dari udara. Jika sudah berada di udara saat melepaskan keterampilan 1, maka langsung menyerang ke arah bawah dengan pedang emas udara tetapi tidak ada penilaian tangkapan. Atau selama proses pengisian keterampilan 2 badai pasir, geser keterampilan 1 untuk langsung melompat dan menyerang dengan pedang emas udara. Dan dalam keadaan diperkuat, sebelum mendarat, menekan serangan biasa akan menghubungkan serangan biasa yang diperkuat 3 tahap di udara. Dapat juga setelah serangan udara dengan pedang emas gurun mengenai, langsung klik lagi skill 1, buaya pasir akan cepat mengumpulkan tenaga dan menciptakan 4 pedang emas gurun tambahan, menyerang musuh dan menyebabkan kerusakan tinggi, mengonsumsi 1 poin energi elemen. Selain itu, dalam keadaan diperkuat, ketika buaya menyentuh tanah berpasir, pedang emas gurun yang diciptakan oleh pedang besar gurun akan bertambah menjadi 3 dan jangkauan serangan sumbu Y akan lebih besar. Melarikan diri juga dapat menambah variabel dalam pertempuran. Ketika memenuhi syarat, pelarian buaya pasir menjadi gerakan berpasir yang dapat digunakan secara aktif. Saat dilepaskan, akan berputar dan memberikan serangan penilaian serangan biasa di sekitar setelah bergerak menambah 1 poin energi elemen pada diri sendiri. Misalnya, selama keterampilan kedua badai pasir ada di lapangan, buaya pasir dapat secara aktif menggunakan pelarian untuk melakukan pergerakan pasir dan mendapatkan 1 energi elemen. Setelah digunakan akan bergerak ke lokasi badai pasir. Badai pasir awal segera mulai menghilang dan serangkaian badai pasir akan segera meledak. Setelah keterampilan 1 pedang besar gurun diluncurkan, buaya dapat secara aktif menggunakan pelarian untuk melakukan gerakan pasir dan mendapatkan 1 poin energi elemen. Setelah digunakan, akan bergerak ke posisi sebelum meluncur. Pedang besar gurun awal segera meledak. Selain itu, bulan sabit pasir dapat dibatalkan dengan menggunakan gerakan pasir. Setelah digunakan, akan berputar di tempat dan menambah 1 poin energi elemen.
Kemampuan ini dari buaya pasir adalah elemenisasi buah sasa ketika titik energi elemen lebih besar atau sama dengan 3. Kemampuan ini dapat dilakukan elemenisasi tetapi tidak dapat digunakan selama proses pelepasan kemampuan. Elemenisasi menghabiskan 3 titik energi elemen memasuki waktu elemenisasi. Selama periode ini kebal terhadap semua serangan kecuali yang berwarna senjata. Sisa waktu elemenisasi akan ditampilkan oleh UI bar. Ingat untuk memperhatikan lingkar luar kemampuan ini dan di bawah bar darah ya. Selama periode elemenisasi, jika melepaskan keterampilan, maka waktu elemenisasi paling lama berlangsung hingga akhir persiapan keterampilan. Selama proses elemenisasi saat diserang, efek klik semua tombol keterampilan akan berubah menjadi gerakan mengejek. Selama periode ini hanya dapat dibatalkan dengan menggerakkan joystick dan melakukan perpindahan pasir. Menjaga gerakan mengejek dalam waktu tertentu dapat mengurangi cooldown 2 keterampilan, masing-masing maksimal 2 detik. Dalam waktu yang sangat singkat setelah melepaskan elemenisasi, jika diserang, akan secara otomatis memicu blok elemenisasi. Setelah blok berhasil, dapat menggunakan serangan biasa dan keterampilan untuk membatalkan, sekaligus menambahkan penguatan pada tahap pertama keterampilan yang dilepaskan. Jika tidak dibatalkan, maka akan secara otomatis melakukan 1 kali pengejaran. Setelah berhasil memblokir, menahan tombol keterampilan ini dapat mengeluarkan penjara gurun, menangkap musuh dan membantingnya ke tanah, lalu mengangkatnya kembali untuk menyerap kelembapan dan melemparkannya. Setelah terkena, musuh akan segera memasuki keadaan kering. Ada juga teknik untuk memperkuat keterampilan ini selama durasi elemenisasi dan sebelum pengejaran otomatis. Setelah blokir, keterampilan dapat digunakan untuk membatalkan dan memperkuat keterampilan ini. Menggunakan skill 1 untuk membatalkan akan langsung menghasilkan 3 serangan berturut-turut dengan pedang pasir. Menggunakan keterampilan 2 untuk membatalkan akan langsung mengeluarkan badai pasir yang diperkuat. Berikut beberapa teknik kombinasi pamungkas. Pedang raksasa gurun. Di udara, lemparkan skill 2 badai pasir. Dan dalam waktu singkat setelah mengenai di udara, lepaskan skill 1. Buaya pasir akan bergerak secara elemental ke udara dan mengumpulkan kekuatan untuk menghantam tanah, menciptakan 2 pedang pasir raksasa yang meluncur dari posisi badai pasir, menyebabkan serangan dengan jangkauan luar yang cukup besar. Badai pasir memutus wilayah. Setelah serangan udara pedang emas raksasa gurun dari keterampilan 1 mengenai, segera lepaskan keterampilan 2, buaya pasir akan meluncur dari udara ke arah miring ke bawah. Untuk menangkap setelah mengenai, musuh tidak dapat melarikan diri selama badai pasir berlangsung. Ada cara lain untuk memicu teknik kombinasi. Ketika keterampilan memenuhi syarat pemicu teknik kombinasi, Anda dapat tidak melepaskan keterampilan lain, melainkan menggunakan keterampilan turunan yang menghabiskan 1 energi elemen untuk mencapai derivasi. Bahkan ketika keterampilan lain sedang dalam periode cooldown, kombinasi ini masih bisa dilakukan dengan cara ini. Apakah pelepasan kombinasi teknik menghabiskan titik energi elemen dapat dibedakan melalui warna UI bar keterampilan? Putih membutuhkan konsumsi, emas tidak membutuhkan konsumsi. Teknik pamungkas buaya pasir memiliki 2 tahap. Tahap pertama adalah siklus batu hijau. Setelah dilepaskan akan mengubah medan, buaya pasir terbang ke udara, mengumpulkan kekuatan lalu menghantam tanah, menghancurkan permukaan tanah sambil menyerap kelembaban tanah dan menciptakan badai pasir besar, mengubah medan pertempuran menjadi gurun kering. Setelah memasuki skenario gurun, Anda dapat berinteraksi dengan skenario tersebut dan latar belakang peta akan menampilkan badai pasir skenario yang diperkuat seiring dengan peningkatan energi elemen buaya pasir. Setelah diperkuat 5 kali, buaya mendapatkan dukungan tambahan yang dapat dilepaskan saat terkena serangan. Setelah dilepaskan, badai pasir skenario akan bergerak perlahan ke dalam skenario dan menyebabkan serangan dalam jangkauan luas. Bagian kedua dari badai pasir supergravitasi memiliki 2 cara, tekan lama dan tekan pendek. Setelah menekan lama dan mengenai, musuh akan terangkat ke udara, lalu buaya pasir mengumpulkan kekuatan di udara yang lebih tinggi dan melemparkan badai pasir supergravitasi ke arah musuh. Tekan pendek tidak akan memasuki jurus besar, buaya pasir akan bergerak secara elemental ke posisi di atas musuh setelah mengumpulkan tenaga sebentar, melemparkan badai pasir supergravitasi ke bawah.
Serangan akhir, Sand Crocodile melompat ke arah musuh, menghilang dengan cepat saat mendekat, bergerak ke belakang musuh dan memberikan serangan menembus jantung. Teknik bantuan, Sand Crocodile muncul dengan cepat dan melakukan 3 serangan beruntun dengan efek pasir. Setiap serangan disertai efek dehidrasi. Jika ketiga serangan mengenai, musuh akan memasuki keadaan kering. Serangan buaya pasir sangat terkait dengan titik energi elemen. Syatang merangkum cara mendapatkan dan mengonsumsi titik energi dalam bentuk diagram. Kapten bisa berhenti sejenak untuk mempelajarinya. Perang puncak Sand Crocodile akan segera hadir. Itulah isi konten kali ini. Ikuti Syatang, lebih banyak bocoran teman sedang dalam perjalanan. Kita bertemu lagi di video berikutnya.